Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Nah, pada kali ini kelompok 5 akan membahas mengenai materi pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Berikut anggota dari kelompok 5. Yang pertama Dewi Triputri Saragi, yang kedua Lois Nikeje Syahulu, yang ketiga Natalia Marbun, yang keempat Fadil Muhammad, dan yang kelima Yohanes Sinaga. Pengawasan atau controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Nah, kita perlu mengetahui mengenai pengawasan menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut George R. Terry. Pada tahun 2006, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Yang kedua, menurut Robin menyatakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dalam pelaksanaan organisasi. Yang ketiga, Kartonegoro menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Dan yang keempat, menurut Terry, pengawasan adalah untuk menyatakan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Nah, menurut beberapa pendapat dari para ahli di atas, pengawasan dapat disimpulkan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tahap pengawasan yang pertama tahap penetapan standar, kedua tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ketiga tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, keempat tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan terakhir tahap pengambilan tindakan koreksi. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya yang pertama perubahan lingkungan organisasi, lalu peningkatan kompleksitas organisasi, lalu meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, lalu kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, dan terakhir menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Alat bantu pengawasan manajerial yang pertama manajemen pengecualian, kedua manajemen informasional sistem atau MIS, ketiga analisa rasio, lalu keempat penganggaran. Pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses menjadikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan. Definisi pengendalian sesungguhnya berkisar pada kegiatan mengamati, memantau, menyelidiki, dan mengevaluasi serangkaian kegiatan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Richard L. Duff 2003, pengendalian organisasional adalah suatu proses pengaturan sistematis terhadap berbagai kegiatan organisasional agar konsisten dengan berbagai harapan dari suatu rencana. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert 1996, pengendalian manajemen ialah proses untuk memastikan bahwa aktivitas real sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dikatakannya, pengendalian turut membantu manajer dalam memantau efektivitas perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinannya. Bagian terpenting dari pengendalian itu sendiri ialah pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Selanjutnya, kita membahas mengenai faktor dalam pengendalian. Ada beberapa faktor yang membuat pengendalian semakin diperlukan sekarang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan lingkungan organisasi. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang terpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan diciptakan oleh perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, ada peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengendalian yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi
untuk menjamin bahwa kualitas dan probabilitas terhadap terjaga penjualan eceran pada penyalur perlu dicatat dan dianalisis secara tepat, serta beragam pasar organisasi perlu dipantau perkembangannya. Yang ketiga itu ada kesalahan-kesalahan. Apabila bawahan tidak pernah melakukan kesalahan, maka manajer dapat melakukan pengendalian secara sederhana. Akan tetapi, bawahan seringkali melakukan kesalahan, sehingga manajer perlu membuat suatu sistem monitoring yang memungkinkannya untuk mendeteksi berbagai kesalahan sebelum permasalahan menjadi bertambah parah. Yang keempat, ada kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Meskipun wewenang seorang manajer didelegasikan kepada bawahannya, tanggung jawabnya tetaplah tidak berkurang. Dalam hal ini, manajer perlu mengevaluasi apakah bawahan sudah melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan baik. Tanpa adanya sistem tersebut, manajer tidak bisa memeriksa pelaksanaan tugas oleh bawahannya. Karakteristik pengendalian ditinjau dari fokusnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengendalian pendahuluan atau preliminary control. Pengendalian ini dilakukan demi memastikan bahwa sebelum dimulainya kegiatan, seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut sudah dianggarkan, sehingga jika kegiatan tersebut sungguh dilakukan, maka sumber dayanya sudah tersedia. Kemudian yang kedua ada pengendalian bersamaan atau concurrent control. Dalam konteks ini, manajer menjalankan fungsi pengarahan kepada pekerjaan bawahannya melalui pemberian instruksi kepada bawahannya dengan beragam metode dan prosedur yang patut dalam mengarahkan para bawahannya. Manajer memantau pekerjaan mereka untuk menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pengendalian umpan balik atau feedback control. Sistem pengendalian umpan balik cenderung berfokus pada hasil akhir sebagai dasar perbaikan untuk tindakan mendatang. Pengendalian ini juga bisa dipergunakan sebagai dasar pembuatan keputusan lainnya, termasuk keputusan terkait harga produk, pembatalan produk, ataupun program, pengurangan, ataupun penambahan karyawan, dan sebagainya. Metode umpan balik yang dipergunakan dalam bisnis mencakup analisis laporan keuangan, kemudian ada analisis biaya standar, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan. Sedangkan berdasarkan objeknya, pengendalian dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian administratif, yakni pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan administrasi dalam organisasi, misalnya bagian keuangan dan personalia. Kemudian yang kedua ada pengendalian operatif, yakni pengendalian yang dilakukan pada bidang pekerjaan operatif dalam organisasi. Karakteristik pengendalian yang efektif. Pengendalian yang efektif ialah pengendalian yang tepat dan sesuai dengan proses yang dilaluinya dengan tanpa adanya penyimpangan sistem, sehingga keseluruhan tahapan dilalui secara benar. Sebagai suatu sistem, pengendalian memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun begitu, makna penting dari karakteristik tersebut bersifat nisbi, yakni pada kondisi berbeda, karakteristik juga akan berbeda. Sebaliknya, pada kondisi yang sama, karakteristik juga berlaku sama. Sistem pengendalian yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat atau accurate. Yang kedua, secara ekonomi realistik, economically realistic. Yang ketiga, tepat waktu, timely. Yang keempat, realistik secara organisasi atau organizationally realistic. Yang kelima, berfokus pada pengendalian strategis, focus on strategic. Yang keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi atau coordinate with the organization workflow. Yang ketujuh, objektif dan komprehensif, objective and comprehensible. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, diterima oleh para anggota organisasi atau accept by organization members. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut. 1.
mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini harus secara rutin dilakukan supaya terlihat pada poin mana target yang telah tercapai dan target yang belum tercapai, sehingga dapat diambil berbagai langkah penting dalam upaya penyelesaian. Yang kedua, ada mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Langkah ini harus selalu dilakukan agar setiap kesalahan yang ada dapat segera dilakukan evaluasi serta mencari solusi guna segera diperbaiki. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atau berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Dua fungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental, sedangkan dua berikutnya dikategorikan sebagai kegiatan fisik. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. Demikian topik mengenai pengawasan dan pengendalian dalam organisasi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.